punya banyak banget program CSR misalkan gitu ya, tapi nggak pernah dibikin reportnya, nggak pernah dinarasikan, nggak pernah dikomunikasikan. Seandainya itu dibuat ke dalam sustainability report, impact report gitu ya, pasti kan bisa banget tuh. Tapi kalau misalnya dalam survei IIS ini karena dia sudah cukup lama digunakan, tentunya mungkin menyesuaikan dengan kondisi juga saat ini ya Bu ya, perkembangan di HR sendiri. Aspek apa sih Bu sebenarnya dinilai dalam IIS ini? Memang punya intensi untuk stay, untuk tetap berkarya di organisasi itu untuk waktu yang panjang walaupun ada yang nawarin gitu. Yang ketiga contribute ya, memang dia ingin memberikan hasil yang terbaik karena dia tahu apa yang dia lakukan itu akan besar dampaknya terhadap kinerja organisasi secara keseluruhan. Halo rekan-rekan, selamat datang kembali di podcast Indonesia Produktif. Saya Tasya Istitka. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat relevan dan sering dijumpai menjadi sebuah tantangan bagi organisasi saat ini, yaitu employee engagement dalam kaitannya dengan produktivitas. Nah, untuk membahas lebih dalam, saya sudah ditemani oleh salah satu narasumber yang luar biasa, Ibu Reni Wiryandani Indriadi. Selamat siang Bu Reni. Siang, apa kabar Tasya? Baik Bu Reni, baik ya Bu ya? Alhamdulillah. Oke, rekan-rekan, Bu Reni adalah seorang profesional dengan pengalaman lebih dari 29 tahun di dunia korporasi, khususnya di bidang human capital, yang mencakup mulai sektor pasar modal, perbankan, sampai dengan pendidikan. Nah, saat ini beliau juga menjabat sebagai Executive Director di KTM Solutions sekaligus Executive Coach. Sebelumnya beliau juga pernah menjabat sebagai HR Group Director dan Senior Advisor di LPS, kemudian HR Director di Sekolah Cikal, Head of HR di Bank Permata, Bank ICBC, dan Standard Chartered Bank. Selain itu juga beliau merupakan Associate Certified Coach dan Gallup Strength Based Coach. Nah, Bu Reni ini sudah punya banyak pengalaman dan banyak cerita tentunya di dunia HR. Udah tua kali ya sepatnya, panjang banget perjalanannya. Panjang perjalanan karirnya ya. Nah, Bu, kalau kita bicara tentang soal employee engagement ya Bu ya, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan istilah employee engagement ini di dalam konteks HR saat ini? Oke. Kalau by definition ya, secara definisi employee engagement itu kan komitmen emosional dan juga tingkat keterlibatan pegawai terhadap pekerjaannya, terhadap rekan kerja, dan juga terhadap organisasi secara keseluruhan. Mungkin supaya lebih gampangnya gini, kalau di satu organisasi di mana pegawainya itu engage gitu ya, sangat punya keterikatan emosional gitu, itu biasanya tuh pegawai-pegawainya kerjanya tuh bukan yang cuma nungguin tanggal gajian gitu. Bukan yang kayak 8 to 5 kayak udah siap-siap mau pulang jam 5 gitu, tuh jauh dari gambaran seperti itu. Mereka yang engage adalah mereka yang bekerjanya tuh selalu mau kerja ekstra gitu, kelihatan sekali bahwa mau go beyond gitu ya. Terus mereka tuh tahu bahwa apa yang mereka kerjakan tuh sejalan dengan apa yang ingin dicapai oleh organisasi gitu. Jadi mau sama-sama creating impact atau dampak kayak gitu tuh, Tasya. Oke, berarti ini memang berkaitan dengan per individu yang berada di dalam organisasi itu ya, betul. Employee engagement yang bagus. Kalau dari Bu Reni sendiri nih Bu, bagaimana sih sebenarnya tanda-tanda organisasi yang punya karyawan yang engage-nya bagus itu tuh biasanya tandanya kayak gimana sih Bu? Biasanya yaitu mereka kelihatan sekali gitu ya. Misalkan karena mereka tahu mereka selalu mau memberikan hasil yang terbaik gitu ya, dan mereka adalah bagian dari dampak yang ingin diciptakan oleh organisasi gitu ya. Itu tuh kerjanya nggak hitung-hitungan gitu. Kita tuh sebagai atasan juga nggak perlu memonitor dia gitu, nggak perlu micromanage, nggak perlu ngeliatin terus-terusan karena dia udah tahu tuh apa yang mau dicapai gitu. Jadi memang kelihatan tuh semangat kerjanya tuh akan kerasa gitu. Ini memang berarti memang harus dilihat ya benar-benar apakah engagement itu terasa apa enggak. Nah mungkin yang menjadi PR ya kalau
sepengalaman saya Bu ya, melihat bahwasan di kantor itu pasti anggota karyawannya sangat diverse dari berbagai generasi. Nah sebenarnya apakah ada perbedaan untuk bisa mengengage karyawan kita yang berbeda generasi ini Bu? Multiple generasi yang beda, terus engagementnya beda apa enggak gitu kali ya, maksudnya itu beda sih kalau dari studi yang kita punya, data-data yang kita miliki itu bisa beda banget tuh. Misalkan aja baby boomers gitu, mereka kan sangat mementingkan loyalty, mereka suka kerja keras. Jadi yang membuat mereka engage itu kalau memang mereka dihargai gitu, loyalitasnya dihargai, terus kerja kerasnya direcognize, itu tuh penting banget. Makanya mungkin kalau zaman dulu program-program engagementnya tuh bentuknya loyalty program gitu, yang paling loyal dapat emasnya tambah banyak gitu kan. Padahal sekarang walaupun cuma sebentar tapi dia bisa kontribusinya banyak kan, nggak apa-apa juga gitu. Nah, terus kalau misalkan millennials deh, kamu millennials atau kamu millennials, pasti kamu kerja pinginnya creating impact gitu, dampak, purpose of the organization tuh penting banget gitu kan ya. Nah itu kalau kita aware bahwa generasi kamu tuh butuhnya kayak gitu, sehingga memang penting banget tuh untuk kita bisa menyampaikan ke employee bahwa impact yang sedang kita bangun ini loh, purpose dari organisasi ini apa. Nah kadang-kadang organisasi suka punya banyak banget program CSR misalkan gitu ya, tapi nggak pernah dibikin reportnya, nggak pernah dinarasikan, nggak pernah dikomunikasikan. Seandainya itu dibuat ke dalam sustainability report, impact report gitu ya, pasti kan bisa banget tuh dipakai untuk retention yang ada di dalam gitu ya, untuk meningkatkan engagement, bisa juga untuk attract talent-talent yang ada di luar, karena dia tahu bahwa ini dia serius banget untuk creating impact gitu, ini sesuai nih sama yang saya butuhin gitu. Atau misalkan yang terakhir Gen Z gitu ya, yang memang lahirnya udah digitalisasi gitu, buat mereka fleksibilitas gitu ya, inovasi itu penting banget. Jadi untuk bisa mereka engage dengan organisasi, dengan kerjaannya ya, itu yang harus dipikirin tuh, bagaimana bisa mereka merasakan mendapatkan itu gitu, selalu diajak untuk berinovasi gitu. Banyak sekali fleksibilitas di pekerjaannya gitu. Iya ya, berarti memang harus memikirkan bagaimana ketemu rumusnya untuk membuat program yang sesuai dengan sesuai ya Bu ya. Nah, gimana sih Bu biar kita itu bisa untuk melihat bahwa pegawai-pegawai kita itu udah engage? Apakah memang ada ukuran yang memang secara general kalau digunakan di Indonesia atau seperti apa? Bagus banget pertanyaannya. Ada satu tools gitu ya, namanya Employee Engagement Survey, atau kita biasa sebut EES gitu. Buat orang HR itu udah sering banget, udah biasa banget dengar gitu, tapi mungkin aja ada yang belum tahu gitu ya apa itu EES. Jadi ini satu survei yang dibuat sangat komprehensif gitu ya. Jadi ada landasan teorinya, ada research-nya, dan pertanyaannya juga dibuat dengan landasan teori yang kuat, kemudian juga divalidasi gitu ya, dan mengukur apa yang memang harus diukur gitu. Itu surveinya seperti itu. Aku somehow paling suka tuh sama tools itu, nggak tahu karena waktu saya pertama kali gunain kan tahun 2000-an. Bayangin kamu belum lahir atau udah 2000-an saya udah conduct that survey gitu ya, employee engagement survey. Nah, di sana tuh karena waktu itu playbooknya atau guideline-nya tuh jelas banget, saya pelajari banget. Jadi tuh kalau ada dianalisa lebih jauh itu datanya tuh kaya banget gitu. It's not just a survey terus udah, tapi aku bisa utak-utik sampai menemukan dan bisa memberikan insight kepada bisnis gitu, apa yang sebenarnya bisa kita ceritakan di balik data itu gitu. Tapi tentu saja kalau surveinya dilakukan dengan benar gitu. Menarik. Berarti kalau misalnya dalam survei IES ini, karena dia sudah cukup lama digunakan, tentunya mungkin menyesuaikan dengan kondisi juga saat ini ya Bu, perkembangan di HR sendiri. Aspek apa sih Bu sebenarnya dinilai dalam IES ini?
IS itu ada beberapa gitu ya driver, dan biasanya yang diukur gitu tadi misalnya tentang atasan hubungannya dengan timnya, dia merasa bagaimana dia menilai tentang atasannya, kepemimpinan baik atasan langsung atau top management gitu, apakah mereka selalu menyampaikan visi-visi perusahaan itu gitu, kemudian apakah mereka memiliki perlengkapan kerja yang cukup, apakah mereka tahu apa yang diharapkan oleh dia gitu dalam bekerja sehari-hari gitu, dan juga terkait well-being juga tentang karir gitu, apakah mereka mendapatkan program pengembangan yang cukup gitu, itu antara lain yang menjadi aspek yang diukur. Kalau dari IES sendiri Bu, karena melihat ini sangat bagus dan tadi Bu Reni juga bilang bisa memberikan insight bagi perusahaan nih ke depannya seperti apa yang bisa diterapkan. Nah sebenarnya dari survei yang dilakukan ini seberapa sering sih Bu harus dilakukan? Biasanya gini, kalau hasilnya itu ada aspek tertentu misalnya tentang karir gitu, itu menjadi ternyata tuh ini aspek yang sangat penting untuk engagement pegawai gitu ya, signifikan sekali gitu korelasinya terhadap hasil engagement gitu ya. Nah tapi ternyata rendah banget gitu di organisasi itu gitu, tentang karir itu mereka merasa belum mendapatkan kejelasan apa segala macam, karena biasanya bisa ada FGD gitu ya. Nah kita bisa melakukan survei kecil-kecil lagi tuh, pulse check gitu, untuk ngecek kira-kira kalau sudah dilakukan program, apakah ada peningkatan tuh terkait dengan karir tadi gitu. Jadi bisa ada survei-survei susulan gitu ya Bu ya? Oh berarti memang dari survei kemudian dievaluasi, setelah itu baru nanti akan menjadi rekomendasi dan diiterasikan lagi ya Bu ya? Iya. Pernah nggak sih Bu ada contoh misalnya dari hasil IS yang didapatkan tuh bagus nih misalnya, tapi ternyata nggak sesuai dugaan, atau misalnya hal yang berkebalikan dengan ekspektasi teman-teman HR? Ya, ada pasti. Itu lucu-lucu dan menarik gitu ya. Kadang-kadang gini nih, kan kita percaya bahwa engagement itu erat kaitannya dengan bagaimana karyawan menunjukkan kinerjanya gitu ya, berkinerja. Jadi secara mudahnya harusnya kalau engagement tinggi, hasil performance-nya juga bagus gitu kan. Nah ini pernah nih kayak ada di satu cabang gitu ya, misalkan IS-nya dia bagus banget, paling tinggi malah secara nasional gitu kalau dilihat. Tapi padahal itu cabang atau wilayah yang paling nggak perform. Secara kan, pekerjaannya. Secara kinerjanya tuh wilayah yang paling nggak perform gitu. Kan BOD-nya pasti nanya, kok bisa sih gitu. Harusnya kan korelasinya positif gitu ya. Nah itu biasanya kita analisa lagi tuh, kita lihat gitu. Atau pernah sebaliknya gitu, ada ini performance-nya bagus banget, tapi ternyata IS-nya rendah gitu. Aku pernah ngalamin juga tuh. Nah jawabannya adalah ya gitu, itu memang hasil dia bagus tapi it won't be sustainable gitu, itu nggak akan sustainable grupnya. Jadi saya bisa bilang atas leadernya gitu, iya sekarang ini kelihatan banget kinerja kamu dan tim bagus sekali gitu, tapi kalau kamu mengharapkan hasil yang sustainable berkelanjutan itu sulit gitu. Jadi kayak karet, kamu bisa stres tapi at some point itu putus gitu. Jadi itu yang terjadi gitu. Atau yang lucu pernah ada hasilnya tuh semuanya rata kanan, 5 semua. Ini apa-apaan sih gitu, so perfect gitu kan, kayak ada hasil kok 5 semuanya gitu untuk semua aspek yang diukur. Ternyata ya anak-anaknya udah bilang pokoknya ya lo tau lah ya ngisinya gimana gitu. Ini tuh ini berdampak ke KPI kita. Kalau KPI udah pasti ke bonus gitu ya, you know lah what to do gitu. Jadi kayak jadi kayak ada arahan, jadi mau ya. Jadi ya udah rata kanan ya Mbok ya, ada 4 apa gimana gitu ya, jangan semuanya rata kanan gitu. Aku pernah ngelihat yang kayak gitu. Ya. Jadi memang kalau kita tadi berbicara tentang employee engagement dan juga IS itu sebagai salah satu alat ukur yang digunakan ya. Tentunya di program Productivity Talk ini kita juga perlu paham tentang employee engagement dengan produktivitas ya Bu ya. Nah sebenarnya bagaimana sih kaitan employee engagement ini sendiri dengan produktivitas karyawan di dalamnya gitu? Oke. Research gitu ya terkait dengan kaitan antara
engagement dengan productivity itu tuh banyak banget gitu, banyak banget researchnya, dan memang punya korelasi yang sangat positif, dan bahkan engagement ini menjadi key element gitu, hal yang sangat penting untuk mendukung produktivitas gitu. Itu by research seperti itu. Nah, kalau di produk yang kami miliki di employee engagement survey ini, sebenarnya ada 3 hal yang diekspresikan gitu ya apabila kita bicara tentang employee engagement. 3 hal itu 3C itu kita bilangnya, convey, commit, contribute. Convey artinya pegawai di organisasi itu akan selalu berbicara hal yang positif tentang organisasinya, dan dia willingly gitu refer kepada lingkungannya terkait dengan tempat kerjanya gitu. Jadi kalau ada yang nanya enak nggak sih, bagus nggak gitu, oh enak banget, gue sih happy banget di sini. Nah, itu salah satunya tuh yang convey gitu. Yang kedua adalah commit. Dia pegawainya itu memang punya intensi untuk stay, untuk tetap berkarya di organisasi itu untuk waktu yang panjang walaupun ada yang nawarin gitu. Yang ketiga contribute ya memang dia ingin memberikan hasil yang terbaik karena dia tahu apa yang dia lakukan itu akan besar dampaknya terhadap kinerja organisasi secara keseluruhan gitu. Itu 3 hal yang tadi. Iya, kalau dilihat contribute misalkan gitu, itu kan ya basically kamu kebayang ya kalau punya tim aja yang kayak kamu nggak apa-apain, selalu pingin kamu minta 5 dia kasih 10 gitu, terus kayak selalu semangat ngerjainnya, nggak hitung-hitungan gitu. Itu kan berapa banyak produktivitasnya gitu, dan kamu nggak perlu micromanage, kamu bisa lepas, you can focus on other things gitu-gitu kan. Itu of course itu lead to productivity gitu. Tasya. Ya berarti contohnya memang sebenarnya mungkin ada ya buat rekan-rekan di sini yang nggak terjun langsung di dunia HR, tapi sebenarnya kita bisa melihat ya bagaimana perkembangan dari kita sendiri, apakah employee engagement-nya itu secara tidak langsung itu bisa mempengaruhi produktivitas pekerjaan dia di dalam ini ya Bu ya. Iya. Saya sih pernah dengar ya berkata orang kalau misalnya kamu kerja di tempat yang bagus itu nggak selalu melulu terkait benefitnya juga, tapi termasuk aspek kamu nyaman dengan bekerja di sana, kemudian benefit yang tidak terlihat mendapatkan atasan yang baik dan sebagainya. Salah satu yang bisa menjadi aspeknya Bu ya. Penting banget nggak sih gitu, kamu kebayang kayak kan tadi kalau kamu engage tuh kayak setiap hari semangat mau ke kantor, kan ada pertanyaannya tuh, apakah kamu bangun pagi terus kayak semangat mau ke kantor gitu. Itu salah satu pertanyaan tuh, ya atau tidak gitu. Kalau udah semangat tuh artinya kamu udah engage, tapi kayak aduh ngantor ya gitu, kayak aduh Senin tuh udah pasti pingin bolos gitu, itu udah tanda-tanda. Jadi kalau ada yang setiap Senin nggak masuk atau Jumat cuti, itu kamu harus bertanya, nih tim gua nggak engage nih kayaknya sama kerjaan. Nah Bu, sebenarnya tantangan sendiri sih Bu, apa sih tantangan terbesar dalam penerapan IES, kemudian gimana sih caranya untuk kita bisa menghindari agar bisa menghilangkan tantangan itu? Iya. Yang pertama tuh memang aku pikir karena aku udah dari 2000 ngerjain ini, aku pikir tuh semua orang udah tahu gitu ya, karena ini produk yang lumayan basic lah gitu. Tapi ternyata banyak banget yang nggak tahu juga gitu, sehingga tingkat kepercayaan terhadap produk ini tuh nggak semuanya tinggi gitu. Pertama dari sisi pegawainya gitu, dia kayak apa sih gitu, ini bener nggak sih gitu, confidentiality-nya terjaga gitu, bener nggak sih ini nggak akan ketahuan kalau gua ngisi apa gitu kan ya, kalau saya ngisinya apa adanya gitu, bener nggak sih nggak berdampak. Itu ada big question dari mereka. Tapi dari manajemen pun itu banyak banget Tasya, misalkan CEO-nya tuh kayak aduh nggak berani nanti kalau hasilnya nggak bagus gimana gitu. Terus kalau ternyata pada ngeluh tentang gaji gitu, nanti saya nggak punya budget untuk naikin gaji gitu. Itu tuh ketakutan di level manajemen tuh juga ada, sehingga mereka memilih untuk tidak melakukan pengukuran. Sama deh kayak nggak usah medical check up deh, saya mendingan nggak tahu gitu daripada tahu terus kepikiran. Itu kan attitude yang nggak tepat ya. Gitu, lebih baik tahu walaupun itu tidak enak, tapi kamu bisa menyusun strategi gitu, mengubah strategi untuk meningkatkan ke arah yang lebih baik gitu. Itu yang pertama. Yang kedua tuh tantangannya seringkali nggak ada tindak lanjut.
Sebenarnya ya miskonsepsi yang sering terjadi, dipikirnya tuh engagement survei, abis survei udah kayak tick box exercise, udah nih saya udah ngerjain gitu, saya sama kayak organisasi lain yang keren. Enggak seperti itu. Yang lebih penting adalah follow up-nya, tindak lanjut dari hasil tadi. Jadi begitu kamu dapat hasilnya, kemudian dibantu oleh konsultan kalau memang nggak bisa, atau melakukan sendiri analisa atas hasilnya itu, memahami benar-benar apa yang menjadi concern, kepuasan, apa yang disenangi, atau menjadi penentu engagement di pegawai gitu ya. Nah dari situ jadi punya program, kita menyusun program-program gitu, program apa yang akan dilakukan untuk selama setahun ke depan. Itu yang kedua. Yang ketiga, komunikasi. Komunikasi is always the key untuk banyak hal gitu ya. Kadang-kadang karena dia nggak tahu aja sih ini survei apa gitu, sehingga penting di awal untuk kita menyampaikan ini tuh apa manfaatnya, apa yang akan dilakukan, nanti prosesnya gimana gitu, detail. Communication dan juga hasilnya pun harus dikomunikasikan, karena udah ngisi terus nggak tahu gitu apa sih kemarin hasilnya gitu, itu kan buat apa gitu, lama-lama nggak ada trust level dari pegawai untuk mengisi di survei-survei berikutnya gitu. Itu beberapa hal yang paling sering, 3 hal ya yang paling sering ditemuin itu, Tasya. Dan memang berarti memang kita harus menyadari bahwa tantangan itu ada, tapi kita tentu punya cara untuk bisa mengatasinya, Bu, betul, ya. Betul. Oke, Bu, mungkin terakhir kalau pesan dari Bu Reni sendiri dalam bagaimana bisa mengimplementasikan employee engagement ini dan produktivitas seperti apa? Iya, jadi tadi kita sudah udah ngebahas gitu ya, besarnya korelasi antara engagement dan produktivitas itu udah no questions gitu ya. Jadi memang aku menganalogikannya engagement itu kan kayak bahan bakar yang mengubah tenaga waktu yang diberikan oleh pegawai, which is input itu, menjadi hasil gitu ya, hasil yang bernilai tinggi di perusahaan itu gitu, which is itu output. Engagement ini kayak katalis gitu ya, yang merubah bekerja menjadi berkontribusi. Sehingga program-program yang kita susun terkait dengan peningkatan engagement gitu ya, tadi terkait dengan leadershipnya, leadership program, kemudian tadi karir, kemudian punya budaya yang jelas, menyampaikan apapun itu ya programnya, jangan dilihat sebagai biaya gitu, tapi itu memang investasi yang harus diberikan, dan itu modal utama, dan itu kritikal banget untuk keberlangsungan bisnis kita, keberlangsungan organisasi, untuk ya itu tadi memastikan produktivitas itu selalu terjaga sepanjang waktu gitu, Tasya. Okay. Wah, menarik banget perbincangan kita pada siang hari ini. Terima kasih banyak Bu Reni atas insight yang sangat berharga. Jadi banyak lebih tahu bahwasanya memang employee engagement itu kuat korelasinya dengan produktivitas, dan tentunya buat teman-teman yang bergerak di organisasi perlu memikirkan strategi IS yang tepat untuk organisasi masing-masing, sehingga bisa meningkatkan juga retensi yang baik, dan tentunya pasti akan berpengaruh secara tidak langsung kepada perusahaan. Nah, semoga perbincangan ini banyak menginspirasi untuk rekan-rekan semua, dan sampai jumpa di episode podcast Indonesia Produktif selanjutnya. Saya Tasya Islika, pamit undur diri dan tetap semangat dan terus produktif.